Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kantariata, NIM 1912-21129 dari kelas RSC Manajemen semester 4 Istiarahman SKU. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi kelima tentang organisasi koperasi dalam sistem pasar. A. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Untuk memenangkan persaingan, koperasi harus mempunyai kemampuan bersaing di pasar. Berbagai strategi dan kebijakan yang biasa dilakukan oleh banyak perusahaan non-koperasi harus digunakan oleh koperasi agar mampu meraih target pasar yang dikehendaki. Bila dikaji secara teoritis, banyak kelemahan koperasi yang timbul dari sifat dasarnya. Dalam prinsip-prinsip koperasi yang dikemukakan terdahulu terlihat ada kelemahan dalam struktur permodalan pada koperasi. Pemupukan modal memang bisa dilakukan melalui partisipasi kontribusi keuangan, penyertaan modal atau saham, tabungan, dan melalui usaha-usaha pribadinya. Tetapi cara tersebut sulit dilakukan mengingat kelemahan dari beberapa prinsip koperasi yang ada. Kelemahan prinsip itu adalah: 1. Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. 2. Prinsip kontrol secara demokratis. 3. Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. 4. Prinsip bunga yang terbatas atas modal. B. Koperasi dalam rantai tata niaga. Berdasarkan pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem ekonomi pasar, yaitu produsen, konsumen, dan perantara atau pedagang. 1. Produsen. Produsen adalah orang atau badan yang menghasilkan produk tertentu. 2. Konsumen. Konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan suatu produk. 3. Pedagang. Pedagang ialah agen dan pengecer dianggap sebagai pedagang. Sehingga jalur tata niaganya hanya meliputi produsen, pedagang, dan konsumen. Bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seorang produsen mempunyai 3 alternatif yang mungkin dipilih, yaitu 1. Menjual langsung ke konsumen. 2. Menjual ke pedagang. 3. Menjual ke koperasi. Baiklah, yang terakhir, yang C. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi sangat begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dan harga untuk yang non-anggota. Hal inilah yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Segmen pasar dalam koperasi terbagi 2, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan non-koperasi adalah masyarakat umum yang tidak punya kegiatan kepemilikan dan perusahaan tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.